Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi di channel Sailendra Pangkalan Bun. Hari ini kita melihat kebun semangka punyanya Pak Imam. Pas juga di kota lagi pada sepi. Kebetulan hari ini hari Minggu, jadi kita refreshing dulu, mencari suasana lain di kebun. Ayo ikuti saya. Baik teman-teman, kita sudah ada di kebun semangka. Perkenalkan, ini Pak Imam. Nah, sebagai perkenalan awal nanti Pak Imam ceritakan apa motivasinya kok nanam semangka. Oke Mas Imam, apa sih motivasi Mas Imam kok bisa nanam semangka dan melon ya? Dan melon ya? Berawal dari mahalnya sayur mayur dan buah-buahan di sayuran, buah-buahan itu tidak ada tempat lagi, sehingga orang kampung kalau perlu sayur harus ke kota. Ini semua orang nanam sawit. Jadi sayuran, buah-buahan itu tidak ada tempat lagi, sehingga orang kampung kalau perlu sayur harus ke kota, atau pedagang dari kota turun ke sini untuk jual sayur. Jadi ini sesuatu yang lucu. Iya ya. Petani beli sayur ke kota. Jadi dari waktu pemikiran ini kita coba belajar studi banding ke Banyuwangi, ke tempat daerah-daerah lain. Saya belajar, saya coba potensi ini saya edukasi, saya duplikasi, ATM lah, saya amati, tiru dan modifikasi. Di tempat lain saya terapkan di sini. Nah, sebelum di sini saya coba uji coba di tempat lain dulu, nanam semangka, ternyata berhasil. Nah, kalau di sana itu di tempat tanah yang tandus saja bisa tumbuh, apalagi di tekstur tanah yang seperti ini. Saya kemarin coba analisa tekstur tanahnya bagus, kemudian kita coba buka. Ini sebelumnya Pak, tanaman sawit. Iya, itu saya lihat bekas sawit-sawit yang ditebang. Nah, ini kenapa ini Pak? Nah, ini dulu tanaman sawit. Nah, tanaman sawit karena sawitnya itu kurang produktif. Kenapa kurang produktif? Karena pertama bibitnya itu bibit merek Mariles. Jadi habis kerja leles. Dari di bawah pokok itu. Nah, itu kita tanam. Ternyata hasilnya juga tidak maksimal. Kemudian jarak tanam terlalu rapat. Terlalu rapatnya tanaman ini jarak tanam sehingga buahnya pun kecil-kecil. Mau dipupuk juga mahal punya pupuk. Buahnya pun tidak besar, ya kan? Mau di pruning juga biaya mahal. Mau ditebang untuk apa juga tidak paham. Nah, makanya kita sekarang ada solusi. Ini sawit yang tidak produktif kita tebang, kita tanami buah dan sayur. Buah apa yang instan? Yaitu buah semangka dan melon. Luasnya kurang lebih 2,5 hektar. Tapi yang sudah kita buka ini Pak, 3/4 hektar. Jadi 1 hektar kurang 1/4 lah yang udah kita buka ini ya. Buka ya. Kalkulasi modal untuk nanam semangka ukuran 3/4 hektar ini berapa? Ya kita bikin standarisasi per hektar aja lah ya. Saya senang hitung. Jadi kalau per hektar kita tanam semangka ini permodalan kurang lebih 20 sampai 35 juta. 20 sampai 35 juta. Itu digunakan untuk apa aja Pak? Yaitu mulai dari pembajakan, kemudian beli peralatan tanaman seperti mulsa, selang-selang grip itu, kemudian pupuk, untuk pupuk dasar, pupuk lanjutan, pupuk pemeliharaan, kemudian obat-obatan, kemudian juga termasuk makan minum petaninya lah yang kerja lah. Jadi itu sudah termasuk modal tuh. Kos. Modal yang 20 kita asumsikan aja 30 juta. Itu perkiraan untuk hasil berapa banyak tuh nanti, berapa ton hasil? Jadi
Kurang lebih kalau 1 hektar ini kita butuh kurang lebih bisa masuk 4.000 pokok. Pokok ini bisa 3 atau 4 galur. Galur itu apa, Pak? Golor itu, jadi cabang buah. Oh, cabang buah. Cabang buah itu bisa diperbanyak begitu. Jadi potensi panennya kurang lebih ya 25 sampai 40 ton. Di modal sekian, hasil tadi mencapai 40 ton, perkiraan keuntungannya berapa ya? Jadi kalau pada saat panen kita juga pada saat penanaman kita nih kira-kira membaca pasar. Ya, betul. Kalau kompetitornya sedikit, berarti persaingan pasar pun sedikit. Harganya bagus. Betul, Biasanya seperti betul. itu. Kalau harga bagus antara kisaran 3.000, 3.500 sampai 4.000 per kilo. Per kilo. Jadi kalau 4.000 pokok 1 hektar ini kurang lebih mencapai 40 ton, 20 sampai 40 ton. Kalau lah kita ambil rata-rata per hektar 35 ton, ya toh. Jadi 35 ton kali harga 3.000 sajalah. Berarti kurang lebih uangnya itu ya 105 juta. 105 juta Per hektar. Berarti modal tadi Dikurangi kurang lebih 25 juta. 25 Masih juta. ada sisa kurang lebih 75 juta. wow, 75 juta 2 bulan, berarti 58 hari lah. kita anggap aja 2 bulan ya, Pak ya. Ya, anggap saja 2 bulan. Anggap 2 bulan kali 50 juta, berarti 1 bulan 25 juta. Nah, kemudian kira-kira selama penanaman ini ada kendala lain, misalnya hama. Oh ya, kalau hama nih ada, Pak. Hama terutama ulat, kemudian lalat buah, ada kepek itu yang warna Hitam kecil. kecil-kecil itu binatangnya kecil, kemudian ada kayak kura-kura merah itu. Nah, itu masih bisa ditanggulangi dengan obat. Itu seperti kera. Oh, ada kera? Ada, Pak. Ini kan ada siki utan nih. Nah, siki utan tuh rupanya dia yang habitat dia situ dah. Nah, cuman ini tempatnya bagus, ada sedikit hutan, ada sungai. Ini memang kita cari tempat ini macam dari kampung tidak jauh, tapi tertutup. Nah, jadi keamanannya terjamin. Kemudian ada sungai besar, dapat air cukup. Nah, cuman ini monyet ini satu. Oh, satu? Iya, satu aja monyetnya. Cuman kawannya banyak. Kawannya ya ada 400 lah temannya tuh. Nah, itu cara penanggulangannya gimana? Nah, itu kemarin kita coba kita tidak pakai racun, tidak. Cuman yang penting dia pergi tidak ganggu tanaman kita. Ya, caranya, Pak. Caranya kita beli itu, Pak, petasan yang baru itu loh. Oh, Itu kita nyalakan. Nah, pada saat monyet-monyet itu datang mulai menyerang, nah, kita sudah lempar pakai petasan itu. Jadi bunyi ledakan dor, di sana dor, nah lari. itu sudah ketakutan itu. Ini di pasaran kan banyak, Pak Imam, masalah bibit. Iya. Bibit. Nah, sekarang ini bibit yang Pak Imam tanam varietas apa? Kemudian kenapa kok milih? Sebenarnya yang agak tahan terhadap iklim itu jenis Madrid, Pak. Madrid ya. Oh, bukan sepak bola aja Madrid. Oh ya, ini merek semangka pun ada yang Madrid juga. Terus? Cuman karena kemarin itu sempat kosong, bibit itu sempat di Pangkalan Bun kosong, jadi tidak ada bibit. Yang ada varietas lain seperti ini kita tanam nih klasik nih. Klasik. Sama Inul. Inul? Nah, Inul. Ada Inul itu untuk kita ambil nanti sari putiknya ini. Untuk ini bunga jantannya kita ambil dari Inul. Ini yang ini semangka yang betina jenis non biji. Nah, ini bunga dari jantan. Bunga jantan yang dari semangka Inul tadi berbiji. Kita kawinkan. Caranya begini. Kita oleskan. Oh, berarti ngawinkannya nggak perlu penghulu ya, Pak? Oh, nggak pakai penghulu nih. Kita hati-hati, nggak boleh kita pegang bijinya ya. Jadi kita cukup lembaran daunnya kita oleskan ini aja. Umur tanam berapa tuh, Pak?
kurang lebih 1 bulan lah. Oh, 1 bulan baru 4 dikawinkan. minggu udah kita bisa kawinkan. Nah, kenapa harus dikawinkan? Ya harus kita kawinkan, tujuannya perkawinan itu untuk memperbesar buah. Oh, Kalau kita tidak kawinkan, buahnya tidak bisa maksimal besarnya, paling 4-5 kilo. Tapi kalau kita kawinkan antara bunga jantan dan bunga betina dari jenis semangka yang berbeda itu, buahnya bisa maksimal sampai di atas 8 kilo, bahkan sampai 12 kilo. nah ini luas lahannya 3/4 hektar Pak ya. Ya, Nah, dari luas ini jarak tanam antar pohon itu berapa? jarak tanam antar pohon satu ke pohon yang lain itu kurang lebih 80 cm 80 cm. 80 cm itu kita bikin Galangan. kupu tarung, guludannya itu kupu tarung. Jadi nanti tengah untuk jalan, jalan pemupukan, jalan perawatan, jalan ketika nanti panen. Bolornya ke kiri dan ke kanan. Ini namanya kupu tarung. Jadi nanti buahnya ngumpul di kanan semua, yang kiri semua. Dievakuasi pakai angkong lewat jalan tengah. Oh, mempermudah Cara perawatan dan panen. Nah, untuk satu pohon itu berapa buah supaya hasilnya maksimal Pak? Ya bisa kita pelihara 2 atau 3. 2. Berarti dari banyak buah yang tumbuh itu harus diseleksi. Ya, satu pokok 3 golor, 1 golor 1. Oh, Supaya besar buah. Untuk sementara ini masalah pemasaran alhamdulillah tidak ada masalah, karena sudah ada pengepul besar yang nanti ketika seminggu sebelum panen kita sudah by phone. Nanti beliau akan survei ke lokasi bagaimana keadaan buah, apakah batangnya masih segar atau layu atau bagaimana. Itu nanti kita transaksi masalah harga. Kalau sudah cocok harga mungkin hari apa ditentukan akan dipetik. Harapannya petani ini tanaman bisa tumbuh bagus dan hasilnya bisa maksimal. Yang paling utama adalah perhatian dari pemerintah daerah untuk membantu peralatan seperti kultivator untuk mempercepat pekerjaan tanaman petani ini. Tadi kita sudah mendengar dari Pak Imam begitu besar peluang yang bisa kita manfaatkan dari sini. Nah, maksud saya musibah itu tidak menutup kemungkinan ada peluang lain yang bisa kita manfaatkan. Jadi tetap di rumah, tetap bekerja dari rumah, insya Allah ada jalan yang terbaik bagi kita semua. Mudah-mudahan virus corona ini cepat berlalu dari negara kita sehingga ekonomi masyarakat kita bangkit kembali, dan insya Allah berkat doa kita bersama Indonesia akan semakin maju. Baik, jangan lupa like, share, and comment, kemudian subscribe untuk membangun channel kita supaya bisa menjadi bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.